Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mana memberikan kita berbagai macam nikmat. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita pengen menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kata Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita persingkatkan, kita persempitkan lagi. Di dalam satu hari, satu malam, di dalam kita dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan rasa syukur tersebut, maka Allah akan tambahkan rasa nikmat di dalam diri kita. Apabila kita kufur, kita ingkar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Niscaya orang-orang tidak akan bisa sanggup menerima azab yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sahabat MK Channel dan Baitul Syakirin TV yang dimuliakan oleh Allah, kita telah memasuki Ramadan ke-26. InsyaAllah kita akan membahas kajian tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Dan Alhamdulillah, kita telah, InsyaAllah Ustaz telah membersami kita, Ustaz Khairul Mutakin, yang akan menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Lancar puasa insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Gini Ustaz, kita sering mendengar kata-kata akhlak, tetapi kita sendiri tidak mengerti apa itu urgensi dari akhlak tersebut. Mungkin pertanyaan gini Ustaz, apa sih urgensi dari akhlak tersebut? Mungkin kita pengen tahu gitu, supaya kita bisa lebih mengerti apa sih akhlak, dari mana akhlak tersebut gitu Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'd. Pemirsa MK Channel dan juga Baitul Syakirin serta para kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah kita masih ada di bulan Ramadan dan kita sampai kepada penghujungnya. Selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan kita selama Ramadan ini. Amin. Dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi sisa-sisa Ramadan ya ini dengan sebaik-baiknya insyaallah. Berbicara tentang akhlak ya. Jadi akhlak itu sesungguhnya adalah intisari dari ajaran Rasulullah. Ya, jadi Nabi diutus itu sesungguhnya punya tujuan yang besar, dan tujuan itu satu intinya, yaitu adalah akhlak yang mulia. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu sabda Nabi. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, itu intinya satu, yaitu bagaimana aku menyempurnakan ya, akhlak yang mulia, liutammima makarimal akhlak. Ya, jadi di situ kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya akhlak-akhlak yang positif, hal-hal yang baik dari budaya Arab waktu itu tidak ditinggalkan oleh Islam sama sekali. Tapi justru ditetapkan, seperti misalnya menjamu tamu, ya, itu bagi orang Arab itu masya Allah akhlaknya sangat tinggi sekali. Seperti halnya al-wafa atau menepati janji. Jadi kalau orang Arab itu di zaman Nabi, zaman jahiliyah, meskipun dengan seluruh kejahiliannya, mereka itu punya nilai-nilai positif. Seperti menepati janji. Seperti juga akhlak
tidak bohong, anti bohong. Ya, jadi orang Quraisy pada waktu itu berbohong itu sangat memalukan gitu kan. Bahkan mungkin lebih memalukan dari berzina. Ya, makanya kita lihat dalam sejarah Nabi itu Abu Sufyan itu pernah dipanggil oleh penguasa Romawi pada waktu itu karena sedang disurati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Sufyan itu menjelaskan Nabi, siapa profil Nabi dengan polos. Dia jujur, dia akhlaknya baik, mengajak kita kepada birrul walidain, ya, mengajak kita kepada tauhid. Itu Abu Sufyan. Dan dia mengatakan seandainya aku punya celah untuk berbohong, aku akan berbohong. Tapi dia tidak bisa berbohong karena memang itu sebuah aib yang sangat besar. Mungkin berbeda di zaman kita saat ini barangkali ya. Zaman kita saat ini mungkin kalau orang nggak berbohong itu aneh. Orang jujur itu aneh gitu ya. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah liutammima. Bukan membuat sesuatu yang baru tapi untuk menyempurnakan akhlak yang sudah baik-baik ini. Ya. Maka akhlak Nabi SAW itu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang membimbing langsung sehingga Nabi SAW memiliki akhlak yang sangat mulia, ya. Dan akhlak itu sesungguhnya kalau tadi ditanya apa itu akhlak itu bukan acting ya. Akhlak itu bukan buat-buatan. Tapi akhlak itu disebutkan oleh para ulama maknanya adalah respon spontan atas satu kejadian. Ya, misalnya kita lagi di jalan raya nih, tiba-tiba ada orang yang marah-marah, ya. Respon kita seperti apa ketika kita menyaksikan orang yang marah-marah? Apakah kita marah? Apakah kemudian kita ini tenang? Apakah kita mensikapi dengan kesabaran kita? Itu spontannya gimana? Itulah akhlak kita sebetulnya. Ya, itulah akhlak kita sebetulnya. Jadi saya ulang lagi, akhlak itu maknanya adalah reaksi spontan, reaksi yang paling spontan. Ya. Dalam menghadapi satu peristiwa. Peristiwa hidup itu kan banyak. Seperti apa sikap kita yang pertama, itulah namanya akhlak. Itulah namanya akhlak. Maka Nabi itu dipuji oleh Allah bukan karena gantengnya, bukan karena gagahnya, bukan karena beraninya, bukan karena ketampanannya. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena akhlaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa masturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau ini Muhammad sungguh benar-benar ya berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Makanya akhlak itu tidak hanya kaitannya hubungan kita dengan sesama manusia. Gitu kan? Sebagian orang menganggap akhlak itu pokoknya hubungan kita dengan manusia. Gak suka marah, penyabar, ya, dermawan, itu enggak. Akhlak itu juga kaitannya hubungan kita dengan Allah juga. Jadi akhlak itu dibagi paling tidak ada 3 ya. Akhlak kita kepada Allah itu yang paling penting. Adab kita kepada Allah. Ya, misalnya dengan apa? Dengan kita menerima semua yang datang dari Allah. Tidak mengolok-ngolok ayat Allah. Ya, tidak menghina syariat Allah. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma ada orang sesama manusia itu dia dermawan, dia penyabar, tapi dia sehari-hari ya mengolok-ngolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada artinya sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, baru akhlak kita kepada sesama. Ya. Akhlak kita dengan sesama teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, ya. Dan yang terakhir adalah akhlak kita kepada alam ini, ciptaan Allah ini. Karena kita tahu bahwa alam raya ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kita, termasuk mungkin terhadap binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Itu seorang mukmin itu harus memiliki sikap akhlak dengan itu semuanya. Sehingga seorang mukmin itu dia menjadi rahmah. Bukan rahmah bagi sesamanya,
saja. Tapi rahmatan lil alamin. Gitu kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan itulah akhlak. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali ya. Wa ma arsalnaka itu makna ada nafi, ada itsbat, itu menunjukkan penekanan makna yang sangat kuat. Aku enggak ngutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau menjadi sumber rahmat. Bagi siapa? Bagi manusia? Enggak. Bagi mukmin? Enggak. Ya, rahmat bagi siapa? Bagi anak yatim? Enggak. Semuanya rahmatan lil alamin. Dan alam itu dunia itu kan. Ada dunia binatang, ada dunia flora, ada dunia fauna, ada manusia, ya. Dan tentu saja ada Rabbul Alamin. Dan ini kita sikapi dengan akhlak tadi ya, dengan akhlak. Maka sangat penting seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan kalau kita menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa, ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, ya, orang yang dicintai Nabi, dan wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat bertetangga dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah adalah ahasinukum khuluq, akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya, ya. Jadi ini Masya Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan kita melebihi nanti kita bersanding bersama Rasulullah, bertetangga pemirsa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, ya. Nah, kalau kita mau menjadi tetangganya Rasulullah di surga nanti, Nabi mempersyaratkan kita memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak ini reaksi spontan, ya, maka dia membutuhkan banyak latihan-latihan. Ya, innamas sabru bitasabbur wa innamal ilmu bitta'allum. Ada ungkapan seperti itu. Sungguhnya sabar itu akan diraih dengan belajar sabar. Ilmu itu diraih dengan belajar ilmu. Ya, kita punya sifat bisa hilm, lembut, itu juga dilatih. Ya, sehingga dengan latihan yang terus-menerus itu akan berubah menjadi karakter kita. Jadi kebiasaan itu menyebabkan orang itu kemudian memiliki karakter. Kenapa kalau kita makan kok harus beras? Harus nasi gitu kan? Karena memang kita terbiasa nasi. Bagi orang yang gak terbiasa nasi, mungkin orang Eropa, orang mana, dia gak apa ini makan apa. Ya. Kenapa kok kita makan itu harus nasi? Karena kebiasaan kita makan nasi. Ya. Nah begitu pula kalau kita punya kebiasaan yang positif. Dan manusia itu abnaul aghyar, bisa berubah sebetulnya. Ya, bisa berubah. Saya memang wataknya bisa berubah, semua manusia bisa berubah. Syaratnya kalau dia tekun berlatih, ya, berlatih memiliki akhlak yang baik, insya Allah itu akan menjadi karakternya. Makanya kita perlu membiasakan diri memiliki akhlak yang baik. Pada pelajaran pekan yang lalu kita belajar bagaimana bisa tersenyum, ya, bagaimana kita bisa menegur, menyapa dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa lakukan kalau kita memang membiasakan itu. Sehingga kebiasaan itu kita ulang-ulang menjadi karakter kita, gitu kan? Seperti itu. Ya Allah. Berarti kalau urgensi itu yang spontan saja, hal itu yang spontan ya. Akhlak ya, definisi akhlak itu reaksi spontan. Reaksi spontan dari orang tersebut saja. Ya, kalau orang biasanya nyebutnya enggak ya, anjay, amplop, ya amplop gitu kan. Nah, seperti itu juga, itulah akhlak dia gitu loh. Itulah akhlak dia dan harus diakui itu akhlaknya dia. Dia tiba-tiba mendapatkan reaksi sikap dari orang yang tidak menyenangkan. Kemudian mukanya tiba-tiba menjadi merah. Itulah akhlak dia. Gak bisa dibohongi. Walaupun dia berbaju ustadz, mengenakan gamis ya, yang bagus ya, ya kayak Ustadz Zul ini ya. Tapi kalau sikap itulah namanya akhlak dia. Makanya namanya akhlak itu
bukan acting. Ya, kalau kita berada di majelis taklim seperti ini kita berakting. Iya kan? Iya, Ustaz. Nggak mungkin saya atau Ustaz Zul itu maki-maki ya keluar binatang, nggak mungkin. Nah, Ustaz. Karena ini sedang acting gitu loh ya. Bagaimana acting yang bagus ini kita jadikan kebiasaan kita di dunia nyata. Ya. Sehingga kita benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ya, nanti di segmen berikutnya mungkin saya akan berikan beberapa contoh bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghadapi hal-hal yang, terutama menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang itu akan teruji akhlaknya. Akhlak orang itu nampak aslinya dalam paling tidak dua kondisi. Pertama saat dia di tengah-tengah keluarganya. Ya, jadi kalau di tengah-tengah keluarga itu kita asli bener. Ya, mau maaf buang angin ya begitu aja. Coba kalau di tempat-tempat orang-orang yang terhormat di masjid seperti ini mau buang angin pun ditahan. Mana-mana saja. Ya. Tapi kalau di rumah, waduh, luar biasa itu. Buang angin sembarangan gitu kan. Iya, benar. Ya, sikap marah, sikap kurang sabar. Kelihatan betul. Yang kedua apa? Yang kedua saat orang sedang safar. Itu akan nampak aslinya. Ya, orang itu mungkin ketika baru kenal acting, banyakkan acting. Tapi kalau dia safar ya, melakukan perjalanan jauh, mungkin kekurangan, mungkin kelelahan, itu akan nampak betul akhlaknya. Makanya Nabi SAW membuat tolak ukur akhlak itu ya di keluarga gitu loh. Makanya kesan kita oleh istri kita, oleh anak kita itu seperti apa, itulah kita gitu. Ya kan? Itulah kita. Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum li ahli. Ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling ya baik kepada keluarganya. Kenapa? Asli di situ itu asli. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Kesan istri-istri Rasulullah, peninggal Rasulullah semuanya ya adalah baik. Gitu kan? Maka pembinaan akhlak ini, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu sesungguhnya adalah keluarga kita. Udah punya keluarga belum? Belum, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ya, seperti itu. Jadi memang kebiasaan ya akhlak itu, reaksi spontan. Ya, kalau nggak spontan namanya acting. Itu bedanya akhlak dengan acting itu di situ. Spontan dengan direncanakan. Ya, gitu. Kalau acting itu direncanakan. Nanti saya akan begini nanti. Seperti itu. Ya Allah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana akhlak Rasulullah di dalam kehidupan seharinya? Contoh-contohnya itu gimana, Ustaz? Ya, Nabi itu manusia super ya. Dia bisa Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilihat dari bermacam-macam dimensi. Kehidupan ini kan sangat luas ya. Tapi dari dimensi kehidupan Nabi, semuanya itu menunjukkan bahwa Nabi itu punya akhlak yang sangat tinggi. Gitu kan? Pertama ya Pak, dimulai dari keluarga, karena tadi saya sampaikan. Nabi, Aisyah ketika ditanya oleh Rasulullah, apa sih sehari-hari Rasulullah itu apa? Maka jawaban Aisyah, kana fi mihnati ahli. Insya Allah. Nabi itu gak segan-segan untuk membantu pekerjaan istrinya. Kalau sekarang mungkin nyuci, ya, jahit pakaiannya sendiri, jahit sendalnya yang bolong, itu Rasulullah. Ya, nggak semuanya dibebankan kepada istri dari sampai A sampai Z, dari mulai mijitin sampai masakin sampai nyuciin, ya, enggak. Tapi Rasulullah itu orang yang paling perhatian kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, sehingga tidak segan-segan Nabi itu membantu pekerjaan istrinya kalau lagi di rumah. Tapi kemudian ketika terdengar suara azan, beliau segera berangkat ke masjid. Itu sehari-harinya begitu. Dan hubungan Rasulullah dengan istri itu Masya Allah. Ya, Nabi itu orang yang ya sangat sangat mesra kepada istrinya, dan terlihat kemesraan Nabi dengan istrinya itu Aisyah itu sampai ketika beliau wafat. Hal yang membanggakan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, adalah saat Rasul wafat, beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha.
Dan yang terakhir kata Aisyah, ludahku bertemu dengan ludah beliau. Kenapa? Nabi SAW melihat siwak yang pakai, kalau tidak salah Ja'far bin Abi Thalib pada waktu itu. Maka Nabi saat beliau menjelang wafat itu melihat Nabi itu memperhatikan terus siwaknya Ja'far ini. Kemudian Aisyah menawarkan, ya Rasul, apakah engkau mau siwak? Iya, aku mau. Maka kemudian Aisyah mengunyah-ngunyah. Siwak kan itu kayu itu kan. Harus diupas dulu kulitnya dan dilembutkan, dikunyah-kunyah. Dikunyah-kunyah di mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Nabi memasukkan ya bekas kunyahan itu. Masya Allah. Ya, ada nggak kira-kira suami istri yang sampai sekarang begitu ya? Ngunyah-ngunyah kemudian dikasih, bukan sekedar nyuapin gitu kan. Ya. Jadi dikunyah-kunyah kemudian dimasukkan ke mulutnya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Ya, Nabi juga meminum dari bekas tempat minumnya sampai dibikin lagu itu. Ya, gimana lagunya? Waduh, saya nggak hafal itu. Sampai ada lagunya. Nabi itu meminum dari bekas tempat minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jadi beliau kalau dengan istrinya itu Masya Allah sangat mesra, sangat baik, membantu pekerjaan, dan beliau nggak segan-segan ya tidur di pangkuan Aisyah gitu. Aisyah sedang haid, Nabi tiduran di pangkuannya sambil membacakan Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi itu semuanya akhlak Rasulullah SAW. Ya, dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya. Ya, beliau punya cucu dari anak putri beliau, ya cucu dari Ruqayyah. Itu pernah satu saat cucunya perempuan ini ketika sholat dipanggul Rasulullah. Perempuan ini dipanggul, anak perempuan kecil ini dipanggul Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu saking sayangnya, apalagi dengan Hasan dan Husain. Bahkan Nabi sedang berkhutbah saja, Hasan dan Husain dilihat berlari-lari. Dipungut, diambil oleh Rasulullah SAW. Ya, mana ada sedang pidato resmi gitu ya. Khutbah itu kan pidato yang sangat resmi. Rasulullah SAW turun panggung, turun dari mimbarnya, ngambil cucunya. Ya, kemudian digendong. Sambil beliau melanjutkan khutbahnya dan beliau membaca firman Allah, ya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak dan istrimu itu adalah fitnah. Cucu termasuk cucu itu fitnah, Masya Allah. Karena dikhawatirkan nanti kemana-mana kalau nggak digendong itu. Iya benar. Nah ini akhlaknya Rasulullah. Masya Allah. Ya, kepada keluarganya, kepada cucunya diperhatikan betul. Ya, bukan itu saja, kaitannya dengan akhlak ini Nabi juga wanti-wanti kepada Hasan Husain. Ya, apalagi tentang kaitannya halal dan haram. Nabi paling hati-hati banget. Gitu kan? Satu kali Hasan atau Husain itu memungut kurma ya. Kalau kita permen itu kurma di jalanan. Dan langsung mau dimakan. Ya. Ditahan oleh Rasulullah. Wahai cucuku Hasan atau Husain, ya, jangan kamu makan. Siapa tahu ini kurmanya kurma zakat atau sedekah. Kita keluarga Nabi itu nggak boleh menerima zakat atau sedekah. Ya, dari kecil sudah diingatkan tentang masalah yang berhubungan dengan halal dan haram. Ini Rasulullah SAW. Ya, kita ini keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah atau makan harta zakat. Siapa tahu ini kurma satu biji ini nih, ya. Satu biji ini siapa tahu dia ini kurma zakat atau kurma sedekah. Kita nggak boleh memakannya. Beda mungkin sama orang tua di zaman sekarang ini. Ya, kalau ada uang 100.000 tercacat, ambil. Nah, gitu ya. Jadi ini sejak kecil Nabi sudah menanamkan hal yang semacam ini karena kasih sayang Nabi kepada keluarganya. Makanya pada 10 terakhir ini Nabi melakukan 3 hal ya. Karena Rasulullah idza dakhala 'ashrul awakhir adalah Rasulullah ketika masuk 10 terakhir, pertama beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian yang kedua apa? Wa ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan ya keluarganya. Karena keluarga itu sebetulnya di dunia itu keluarga sementara. Keluarga yang sebenarnya itu adalah keluarga di surga nanti. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara surga itu melibatkan apa? Keluarga hum wa azwajuhum fi dhilal. Dia dan istrinya dan keluarganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
surga Aden yang mereka masuki bersama dengan bapaknya, istrinya, saudara-saudaranya. Ya. Maka karena kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga surgawi, harus kita dampingi anak-anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Ini akhlak Rasulullah, salah satu ya contoh dengan keluarganya. Akhlak Rasulullah SAW dengan pembantunya. Misalnya ini sekitar keluarga dulu. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa beliau itu membantu Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Tapi tidak pernah terdengar dari lisan Rasulullah, lima fa'alta kada. Wahai Anas, kenapa kamu melakukan itu? Dengan ketusnya biasanya kan bos begitu ya. Kenapa kok begini? Kenapa kok ini masih kotor? Kenapa kok berantakan? Kenapa kamu tidur mulu? Itu Nabi tidak pernah satu kali pun menegur Anas bin Malik dengan teguran yang keras. Lima fa'alta kada. Kenapa kamu melakukan itu? 10 tahun beliau membantu Rasulullah SAW. Sekalipun nggak pernah ya beliau membentak ya, menegur dengan teguran yang keras semacam itu. Itu dengan pembantu-pembantunya. Makanya pembantu Nabi SAW itu banyak. Ada yang ngurusi spesial sandal dan siwak. Ada yang ngurusi spesial air wudhu Nabi. Ada yang spesial ngurusi ya kepribadian Nabi. Dan Nabi mensikapi pembantunya dengan sikap yang sangat-sangat lembut. Apalagi sampai memukul. Nabi nggak pernah memukul. Mengucapkan kata-kata yang kasar pun ya tidak. Nah, ini akhlak beliau kepada para pembantunya. Bahkan dengan anak kecil. Dalam satu riwayat Nabi itu pernah diajak main anak-anak balita itu. Ditarik tangannya ke kanan, ikut ke kanan. Ke kiri, ikut ke kiri. Bahkan Anas bin Malik punya adik namanya Umair ya. Umar ini punya mainan burung. Ya, burung peliharaan gitu ya. Nah, burung peliharaan yang kemudian burungnya ini mati. Maka sebagai bentuk empatinya Nabi. Sampai dengan anak kecil ya. Nabi berempati. Nabi berempati sampai dengan anak kecil. Tadi ditarik tangannya ke kanan, ke kiri. Itu Nabi. Dan ketika adiknya Anas ini yang namanya Umar ini punya burung peliharaan yang kesayangannya mati. Namanya Nughair. Ya. Maka Nabi menyapanya. Ya Umar, mada fa'ala Nughair. Ya, wahai Umar, burung kecilmu lagi ngapain itu? Mati burung. Ya, begitu. Akhlak Nabi SAW kepada sahabatnya. Sahabat itu ada yang junior dan senior. Yang kecil-kecil dulu lah. Dulu Nabi SAW itu sangat memperhatikan anak-anak muda. Nah, sahabat-sahabat beliau yang junior. Ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ya, dan lain sebagainya. Itu Nabi SAW dengan sahabat-sahabat mudanya juga sangat akrab. Ibnu Abbas itu sering dibonceng di keledainya Rasulullah. Kan beliau kebetulan itu adik sepupu ya, karena anaknya Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sering dia dibonceng sampai ada hadis yang terkenal, kuntu radifan Nabi, aku itu bonceng di belakang Nabi, lalu dia mengajarkan aku kalimat, ya ghulam muallimu kalimat, ya, idza sa'alta fas'alillah, seperti itu. Jadi akrab aja gitu loh dengan anak-anak itu. Tidak kemudian jaga jarak, jaga image, ya. Ini kan zamannya jaga jarak ini ya. Iya, zaman corona. Nabi itu nggak ada jaga jarak. Akrab banget itu. Akrab. Ya, dengan sahabat-sahabat mudanya seperti Salamah, kita kenal hadis Salamah, itu hadis makan. Dulu aku itu ketika makan mondar-mandir ke sana kemari. Terus Nabi memanggilku, ya ghulam, ya wahai anakku, gitu kan. Diajari tentang akhlak cara makan, ya. Sambillah, bacalah basmalah, wakul mimma yalik, makan ada yang di hadapanmu. Ya, jadi itu akhlak Nabi SAW kepada sahabat-sahabat juniornya, kepada anak-anak muda. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mendapatkan motivasi yang luar biasa dari Rasulullah. Ya, beliau mengatakan ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik anak muda itu sebetulnya Abdullah itu. Idza qama minal lail, kalau dia mau qiyamul. Sejak itu Abdullah bin Umar mengatakan aku enggak pernah lagi meninggalkan qiyamul lail. Jadi Nabi itu sifatnya membimbing, memberikan motivasi. Begitu ya.
itu terhadap, apalagi terhadap sahabat-sahabat seniornya, sahabat-sahabat besarnya. Kita lihat masing-masing sahabat Nabi itu punya apa ya? Punya gelar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, ya, Utsman Dzun-Nurain, gitu kan? Kemudian sahabat Ali punya gelar apa? Abu Turab kalau nggak salah ya, Abu Turab, ya. Kemudian Utsman ya tadi Dzun-Nurain, Mu'ad bin Jabal, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, masing-masing punya gelar. Jadi begitu loh, Nabi begitu memuliakan sahabat-sahabatnya. Sehingga sahabat Nabi itu hampir, Hamzah apa julukannya? Ya, Asadullah. Khalid bin Walid, Saifullah. Jadi masing-masing dikasih penghargaan. Ya, masing-masing sahabat Nabi, sahabat senior Nabi ini dikasih penghargaan. Ya, ada yang menjadi apa? Penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa namanya? Saya lupa itu. Ya, alhasil inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi dengan orang-orang miskin. Nabi itu ketika diundang makan, siapapun juga yang mengundang, Nabi datang. Menghargai undangan, meskipun yang mengundang itu adalah orang miskin, diajak makan bareng dan lain sebagainya. Nabi datang. Ya. Jadi pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, kalau kita bicara akhlak Rasulullah sampai semalaman gak akan habis. Masya Allah. Wafa Rasulullah, sifat komitmen Rasulullah. Satu kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau itu manusia yang luar biasa. Ketika beliau berhutang, itu sengaja meminjam berhutang kepada orang yang galak, ya, orang Yahudi. Sampai ketika beliau wafat itu, ya wadir'uhu marhunatun 'indal yahud. Ya, baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi untuk memberikan nafkah keluarganya. Itu Rasulullah. Kalau kita kan nggak ngutang itu kira-kira kepada orang yang kaya dan baik, sehingga kira-kira kalau mau dibayar itu dia nggak mau gitu ya. Ya. Padahal Nabi punya sahabat kaya banyak. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, ya. Abdurrahman bin Auf kaya bukan main. Seandainya Nabi mau minjem, itu pasti nggak akan mau mereka dikembalikan. Ya, tapi Nabi SAW sengaja minjem kepada orang Yahudi. Ini untuk menjaga iffah Rasul di hadapan para sahabat-sahabatnya itu. Supaya apa? Supaya ditagih. Satu kali si Yahudi ini melakukan hal yang tidak pantas. Nabi meminjam beliau beberapa kilo gandum, lalu sudah disebutkan tanggal pembayarannya, temponya kapan. Tapi ini belum jatuh tempo, dia sudah marah-marah di hadapan Nabi. Muhammad, katanya engkau Nabi, katanya engkau Rasul, kenapa hutangmu gak dibayar-bayar? Saat itu di samping Nabi ada Umar ibn Khattab. Kita tahu kan Umar seperti apa itu. Maka Umar langsung melolos pedangnya mau menebas kepala Yahudi ini. Udah Yahudi ya galak lagi kepada Rasulullah gitu kan. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan, Umar, aku gak butuhkan itu. Engkau nasihati dia supaya sabar sampai temponya jatuh, atau engkau berikan nasihat kepadaku, kata Nabi, supaya aku membayar ya tepat pada waktunya. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Umar, wahai Umar, tolong berikan ya gandum ini kepada Yahudi, dan Nabi memberikan tambahan. Tambahan yang tidak dipersyaratkan itu tidak riba. Memberikan tambahan uang kepada Yahudi ini. Ya, tolong sampaikan. Subhanallah, Yahudi ini ketika diketuk pintunya oleh Umar, dia siap-siap. Aduh, Umar ini mau ngabisin saya, kata Yahudi ini. Ternyata tidak. Ternyata Umar ini memberikan pesan Nabi, membayarkan gandumnya Nabi dan ada tambahannya. Kata Umar, ini nabiku, ya. Ini akhlak nabiku. Meskipun kamu marah-marah, tapi ternyata Nabiku Shallallahu Alaihi Wasallam membayar gandummu ini meskipun belum jatuh tempo. Bahkan beliau memberikan bonus, beliau memberikan tambahan uang ini. Ya, melihat hal akhlak Nabi yang seperti ini, si Yahudi ini kemudian masuk Islam. Kata Yahudi, wahai Rasulullah, aku melakukan ini semuanya untuk menguji apa yang kami dapatkan dalam kitab Taurat kami, bahwa puncak emosi Nabi, kemarahan Nabi itu adalah al-hilm.
Nabi itu semakin dipancing emosinya, semakin dipancing marahnya, Nabi semakin lembut. Itu loh Rasulullah. Beda dengan kita. Ada orang lain ngegas, kita tambah ngegas 2 kali gitu kan. Tapi Nabi tidak. Nabi itu semakin dipancing emosinya, beliau itu semakin lembut. Pernah satu kali ya orang Badui datang ke Nabi SAW. Badui ya, orang Arab pegunungan yang nggak kenal pendidikan, nggak kenal akhlak. Lalu langsung dia menarik sorbannya Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad atini mimma atakallah. Muhammad berikan barang apa yang telah Allah berikan kepadamu. Beliau ditarik sorbannya sehingga Nabi lahirnya merah. Bagaimana sikap Nabi? Nabi tersenyum dengan senyuman yang paling manis. Ya, karena tahu ini orang Arab perkampungan, Arab pegunungan, nggak kenal akhlak, gitu ya. Dan ini sikap Nabi kepada orang-orang yang bodoh itu. Dan hadis yang terkenal itu orang Arab Badui yang pipis di pojok masjid. Sahabat-sahabat semua sudah marah, tapi Nabi justru tersenyum. Dan Nabi hanya mengatakan, ya ahriqu dalwan minal ma, siram saja 1 timba air, selesai. Ya, sehingga Yahudi ini kemudian berdoa, Arab Badui ini kemudian berdoa, ya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya, ya Allah, Engkau rahmati aku dan Muhammad aja deh. Yang lain jangan dibagiin rahmat gitu. Karena mereka galak-galak gitu ya. Itu Nabi SAW. Karena Nabi ya punya sifat al-hilm, kelembutan, dan dikatakan bahwa al-hilmu sayyidul akhlak. Bahwa namanya hilm itu adalah puncak dari akhlak. Hilm itu maknanya kelembutan, kemampuan seseorang untuk bisa menahan diri, itu namanya al-hilm. Dan ini paling besar dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu mungkin beberapa segmen, beberapa potret dari akhlak Nabi yang sebetulnya masih banyak lagi kalau kita menggali dari mutiara sirah nabawiyah itu. Sangat banyak akhlak Nabi yang bisa kita teladani dalam berbagai macam aspek. Ya, begitu. Masya Allah. Saat ini mengenai dengan akhlak saya, mungkin ada pertanyaan dari bagian teman. Apakah Rasulullah selama hidupnya itu pernah marah atau enggak gitu Ustaz? Selama hidupnya gitu. Apakah Rasulullah pernah marah atau pernah ngambek dan lain sebagainya gitu Ustaz? Ya, jadi marahnya Nabi itu idan tuhika ya hurumatillah, apabila aturan-aturan Allah dilanggar. Itu Nabi marah. Pernah kejadian ada seorang ibu-ibu ummahat, kemudian dia diganggu oleh Yahudi, ya sampai jilbabnya dilepas. Maka Nabi SAW mengirim satu tentara ya, yang segera mereka itu ya harus tiba, sehingga terkenal hadis Nabi kaitannya dengan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu Bani Quraidah itu kasusnya seperti itu. Ada sahabat yang memahami kita harus segera sholat asar kalau tiba waktunya. Ada yang memahami kita harus sampai di Bani Quraidah walaupun waktunya sudah maghrib. Itu gara-garanya apa? Gara-gara si Yahudi ini mengganggu satu saja akhwat, satu saja ummahat sampai jilbabnya lepas. Ya Allah. Maka Nabi marah luar biasa. Ya, kenapa? Ini bukan masalah kaitannya dengan urusan si ibu ini sama Yahudi. Tapi ini urusannya adalah aturan Allah, syariat Allah. Ya, itu dilecehkan, dihinakan. Ya, jadi kalau marahnya Nabi seperti itu. Marahnya Nabi seperti itu, bukan marah karena diganggu dirinya. Sampai Nabi SAW ketika beliau masih di Mekah dilempari kotoran onta, Nabi tenang. Ya, Nabi tenang. Ini kebalikan dari kita. Kalau kita coba diganggu kehormatan kita, coba diulik-ulik ya, dipermainkan pribadi kita marah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita merasa cuek kalau ada Al-Quran dilecehkan, syariat Allah ya dibuat mainan dan lain sebagainya, kita merasa tenang-tenang saja. Nah, jadi marah pun itu ada aturan mainnya. Anak istri kita nggak sholat, kadang-kadang kita tenang-tenang aja. Tapi kalau anak istri kita itu misalnya ya tidak mau melayani kita gitu kan,
kita marah dan lain sebagainya. Jadi itu manhaj namanya. Ya, atau SOP saya bilang pada pertemuan yang lalu ya. Marah pun itu ada SOP-nya. Kapan kita marah dan kita tidak boleh marah kapan. Gitu kan? Jadi marahnya Rasulullah ketika aturan-aturan Allah, hurumatillah, hal-hal yang dihormati dalam agama ini kemudian dilecehkan. Baru Rasulullah SAW marah. Ya. Adapun kalau beliau secara pribadi dilecehkan itu beliau nggak marah. Tapi Allah yang marah. Kita ingat kasus surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu latar belakangnya kan Nabi lagi istirahat. Kemudian datang orang-orang teriak-teriak meninggikan suaranya. Ya Muhammad, inna madhi lazin wa inna dhammi lashin. Ya, Muhammad, aku punya pujian yang sangat indah. Aku punya celaan yang juga sangat menyakitkan, intinya begitu ya. Nabi ketika itu tidur siang. Saat itu Nabi nggak marah. Tapi kemudian, tapi Nabi memendam itu. Ya kurang nyaman gitu loh. Lagi tidur siang ada orang gedor-gedor itu. Kemudian turun surat Al-Hujurat. Ya, orang-orang yang meninggikan suara itu kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suaramu di atas suara Allah yang marah. Nabi enggak marah, tapi Allah yang marah. Begitulah. Nah, saat ini ketika pribadi Nabi dilecehkan, kita enggak memandang Nabi aja enggak. Nabi itu simbol, Nabi itu kehormatan bagi kita melebihi diri kita sendiri. Sehingga ketika Rasulullah dilecehkan sedemikian rupa, kita harus lebih marah melebihi saat kita dilecehkan. Karena Nabi itu lebih berhak ya daripada diri kita sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nah, seperti itu. Jadi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah marah yang ketika syariat Allah, hukum-hukum Allah, kehormatan-kehormatan agama ini ya dilecehkan ya begitu. Selain itu kaitannya dengan pribadi tersinggung Nabi tidak sampai marah berlebih-lebihan. Jadi harus kita tata manajemen marah kita ya. Jadi ini Islam. Marah aja di manage gitu loh, manage-nya. Wah ini boleh marah, ini nggak boleh marah. Masya Allah. Sebuah tatanan yang luar biasa. Ya, Ustaz. Masya Allah. Ini satu lagi pertanyaan Ustaz. Mengenai tentang pelecehan-pelecehan yang mungkin seringkali kita lihat di sosmed saya. Masalah pelecehan tentang Nabi kita gitu. Dan pertanyaan gini Ustaz, ketika Nabi kita dilecehkan dan orang itu orang Islam, apakah kita yang orang lain itu ketika melihat Nabi kita dilecehkan dan kita tidak terpanggil gitu Ustaz untuk membantu bahkan untuk mendoakan, enggak Ustaz? Apakah kita termasuk orang munafik atau enggak gitu Ustaz? Ya jelas surat Al-Ahzab itu. Allah berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa Nabi itu harus lebih diprioritaskan, lebih diutamakan, lebih besar haknya Nabi ya min anfusihim daripada diri kita sendiri. Kita suka, Nabi nggak suka, wajib kita nggak suka. Itu maknanya begitu ya. Nah, kita pengen, Nabi nggak pengen, kita harus nggak pengen. Walaupun diri kita pengen, gitu kan? Nabi nggak pengen, kita harus nggak pengen. Itu maknanya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Oleh karenanya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dilecehkan, ya, dianggap yang negatif-negatif itu, kita rasakan itu seandainya kita dikatakan, misalnya pedofilia, dikatakan Nabi itu gila perempuan dan sebagainya, itu kira-kira gimana kalau itu dilemparkan kepada kita? Marah nggak kita? Pasti kita marah. Nah, marah kita itu harus lebih lagi ketika tuduhan itu ditimpakan kepada Rasulullah. Karena kaidahnya an-nabi aula bil mu'minin. Paling tidak kita, walaupun mungkin kita tidak ikut ya ikut demo dan lain sebagainya, dalam diri kita itu wajib ada sifat marah, itu ada, wajib kita itu marah. Marah ini marah karena iman. Marah ini adalah bukti dari keimanan kita, panggilan iman kita. Makanya
Kita ukur aja seandainya itu dituduhkan kepada kita, kita marah nggak? Marah. Marah. Nabi harus lebih lagi kita marah. Kita protes, kita nggak terima, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena kehormatan Nabi itu melebihi segala-galanya. Seandainya misalnya yang melakukan itu bukan Nabi, ya yang dituduh itu yang melakukan pelecehan itu keluarga kita sekalipun, kita wajib marahkan. Kenapa? Karena sekali lagi kehormatan Nabi itu harus lebih didahulukan daripada kehormatan diri kita sendiri. Kalau kita di hadapan Nabi itu udah nggak ada apa-apanya deh, ya nggak ada apa-apanya kita. Makanya Sayyidina Umar ketika mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi, ya Rasul, aku mencintai engkau ya Rasul, lebih dari segala-galanya kecuali diriku sendiri. Kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, ya engkau belum beriman yang sebenar-benarnya. Ya, maka Umar mengulangi statementnya lagi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi apapun termasuk diriku sendiri. Nabi kemudian mengatakan al-ana ya Umar. Ya, sekarang imanmu baru mantap Umar. Nah, gitu ya. Jadi minimal kita punya muka merah. Menunjukkan kita ini marah. Ya. Terhadap orang-orang yang melecehkan Nabi SAW. Karena Nabi di sini kita pandang sebagai simbol, ya simbol agama kita, bukan Nabi sebagai Muhammad. Tapi Nabi yang ada pada sosok Nabi itu semuanya adalah ya termasuk hurumatillah, ya termasuk hal-hal yang harus kita dudukkan di tempat yang tinggi, tempat yang terhormat. Ya seperti itu. Itu apakah kita termasuk orang yang munafik ketika Nabi kita dilecehkan terus kita diam, Ustaz? Apakah kita termasuk orang munafik atau enggak gitu, Ustaz? Ya, pasti sudah ada bibit-bibit kemunafikan. Ya, bahkan kemunafikan yang besar dalam dirinya. Ketika Nabi dilecehkan lalu kemudian dia diam saja atau mungkin bikin statement yang enggak menyenangkan. Nabi aja enggak marah kok, gitu ya. Ngapain kita marah, gitu kan? Nabi kan sudah dibela sama Allah, ngapain kita bela-bela? Benar, Ustaz. Ya, dikhawatirkan orang semacam ini, ya ketika dia muslim, maka ada bibit-bibit kemunafikan besar yang harus segera dia mintakan taubat ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini juga banyak fenomena melecehkan Rasulullah ya. Benar, kemarin kita dengar di YouTube, Masya Allah, saya nggak tega. Nabi dilecehkan seperti itu dan ternyata orangnya tinggal di luar negeri. Ya, kita mohon ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah lah. Amin. Ya, itu doa terbaik itu. Ini namanya akhlak, Ustaz. Ya, kalau kita doakan mudah-mudahan nyemplung di kali, mudah-mudahan itu namanya enggak akhlak. Ya, ini akhlak kita terhadap orang-orang yang berbuat zalim, menzalimi kita. Ya, kita boleh untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya, gitu, Ustaz. Nah, Ustaz. Mungkin boleh nggak satu pertanyaan lagi, yang terakhir ini, Ustaz? Ya. Mungkin dari jamaah ini ada pertanyaan. Ini seringkali mungkin di kalangan masyarakat umum, Ustaz, ya. Bagaimana akhlak kita dalam menanggapi orang-orang yang bermaksiat di hadapan kita? Sebelumnya tuh nggak ada, Ustaz. Pas kita duduk ya, terus ada yang datang gitu bermaksiat di depan kita, berduaan dan lain sebagainya. Gimana akhlak kita gitu, Ustaz? Sikap kita terhadap orang tersebut. Ya. Itu pertanyaan terakhir insyaallah. Ya, jadi misi Islam itu tadi ya, akhlak dan rahmah. Kita mengingatkan saudara kita, menegur, itu harus berangkat dari kita menyayangi dia. Bukan kita membenci ya dia, tapi justru kita menyayangi dia. Ya. Maka kalau berangkat dari rahmah, ketika kita negur pun harus dengan rahmah. Ya, kita negur dengan rahmah. Mungkin kita sapa, kita ajak main ke rumah, itu namanya rahmah, itu seperti itu. Karena sebetulnya kita sayang dengan dia. Cuma kita benci dengan apa yang diperbuat berupa mungkin pacaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itu. Tapi sebetulnya kita sayang. Karena sayang itulah kemudian kita tegur. Ya, kita tegur dengan ya teguran yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau perlu kita traktir, kita ajak ya makan dulu, kita sampaikan yang baik-baik gitu kan, kita ingatkan tentang Allah, tentang dosa dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Sehingga misi akhlak ini benar-benar sampai. Kadang-kadang teguran itu tidak
dihiraukan karena cara menegur, Ustaz Zul ya. Nah, Ustaz. Cara negur kita yang nggak pas, sehingga pesan yang kita sampaikan itu nggak bisa diterima. Ya, kita marahi, kita omeli gitu misalnya. Ya, itu tidak bisa diterima pesan semacamnya. Bahkan Nabi pernah dalam satu peristiwa mengalami hal yang lebih buruk daripada itu. Ya, ada orang mau masuk Islam, lalu tiba-tiba dia mengajukan syarat. Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak bisa meninggalkan satu perbuatan. Itu apa? Zina ya Rasul. Zina itu perbuatan yang enggak sulit untuk aku tinggalkan. Ya, maka izinkan aku untuk berzina. Ya. Maka Nabi enggak, oh kalau mau Islam, kalau enggak mau ya udah kamu masuk neraka, enggak seperti itu Nabi. Nabi kemudian memberikan terapi secara psikis. Ya, engkau punya anak, punya istri, punya tante, punya, ya, punya kerabat nenek, punya. Ya, gimana seandainya kalau yang engkau zinai itu adalah saudara perempuannya fulan, laki-laki, ibunya fulan, tetangganya fulan, mertuanya fulan. Ya, seandainya itu yang kamu zinai itu adalah kerabatmu, adik perempuanmu, ibumu, istrimu, bagaimana kamu mensikapinya? Orang itu akan saya bunuh ya Rasulullah. Ya, maka Nabi kemudian memberikan terapi itu. Nah, yang kamu zinai itu adalah ibunya fulan, adiknya fulan, orang lain, dan mereka punya perasaan yang sama dengan kamu. Ketika kamu tadi mengatakan marah, mereka juga punya hak untuk marah. Maka Nabi SAW kemudian memegang dadanya dan mendoakan agar Allah hilangkan hobinya berzina itu. Ya, lalu kemudian dia masuk Islam. Itu salah satu contoh ya, bagaimana kita menegur orang lain juga dengan akhlak. Karena sesungguhnya misi besar kita itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang. Gitu kan? Bahkan ada contoh ya, mungkin sempat kisah itu beredar di masyarakat. Ada seorang kiai yang kemudian dia mengisi pengajian di satu kampung malam-malam, digoda sama wanita, ya, digoda sama wanita. Maka kemudian si perempuannya dimasukin ke dalam mobil gitu ya, pakai jilbab apa, sehingga dia menyangka dia ini bunyai, pengajian di depan gitu ya sama perempuan-perempuan gitu. Padahal dia ini pelacur. Sampai akhirnya si perempuan ini sadar kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana kita mengingatkan orang lain, karena itu kewajiban kita. Ya, apabila man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya kalau dia sanggup. Wa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia enggak sanggup lagi maka dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman. Tapi ini semuanya normatifnya begitu. Adapun caranya ini akhlak yang sangat berperan. Nah, oleh karena itu seorang mukmin itu orang yang cerdas. Dia bisa mengambil sikap dengan sikap yang terbaik tadi ya. Saya sampaikan akhlak tadi ya. Ketika menghadapi satu peristiwa. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi negur iya, tapi yang terpenting adalah kita negurnya pasti harus dengan rahmah. Jadi rahmah ini semua, hatta kita berperang sekalipun perangnya itu karena rahmah. Perangnya menegakkan rahmah kalau harus berperang. Kita memberi sanksi, sanksinya itu juga karena rahmah. Karena misi besar dari Rasulullah, agama kita ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin itu ya, Ustaz. Ya Allah. Syukur rasa atas penjelasan yang telah disampaikan kepada kita. InsyaAllah apa yang Ustaz sampaikan InsyaAllah bermanfaatlah bagi kita dan bagi jamaah yang mendengarkan siaran ini. Amin. InsyaAllah menjadi pelajaran bagi kita. Tentunya kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Tentunya kita yang mendengar, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya hidup kita lebih bermanfaat, lebih berakhlak. Begitu jamaah. InsyaAllah kita telah memasuki Ramadan yang ke-26. Bentar lagi kita akan ditinggalkan, bukan meninggalkan, tetapi ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sungguh
ketika bulan yang mulia ini telah meninggalkan kita, tetapi akhlak kita biasa-biasa saja, perlu dipertanyakan di dalam diri kita. Apakah kita telah melakukan hal yang luar biasa supaya akhlak kita berubah? Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita tambah bertakwa. Tentunya ketika orang itu bertakwa, orang itu pasti memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Tetapi ketika orang itu bertakwa tapi tidak memiliki akhlak, mungkin orang itu bukan bertakwa gitu. Dan orang yang bertakwalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Mungkin begitu Ustaz. Mungkin ada nasihat atau gimana Ustaz untuk penutup gitu. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ini hidup mengarungi waktu, ya, telah menghabiskan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita upayakan bukan sekedar umur kita saja yang bertambah, tapi juga kualitas diri kita. Benar, Ustaz. Dan kualitas diri kita itu sangat ditentukan dengan akhlak kita. Karena sebetulnya kualitas diri kita itu akhlak itu sendiri. Maka kian hari berlalu seharusnya semakin kita ini memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang baik. Sekaligus kalau kita punya hal-hal semacam ini, kita menjadi duta-duta Islam. Ya, dulu zaman Nabi sampai zaman Wali Songo itu, ya Islam itu ditegakkan dengan akhlak. Yaitu hakikatnya bukan dengan pedang, bukan dengan darah. Gitu kan? Maka kita contoh mereka-mereka yang terbaik ini. Sehingga orang melihat kita itu melihat profil Islam itu seperti apa. Itu melihat kita. Kalau pengen lihat Islam, lihatlah Ustaz Zul. Ya. Lihatlah Ustaz Fulan, lihatlah si Fulan ketika berdagang dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mendefinisikan Islam dengan jelas. Zaman sekarang kita ini kadang-kadang nggak tahu mana yang muslim, mana yang nggak muslim. Yang muslim korupsi, yang non muslim korupsi juga. Yang muslim selingkuh, yang nggak muslim selingkuh juga gitu loh. Ya, oleh karena itu kita kokohkan akhlak ini dalam diri kita supaya kita bisa menjadi duta-duta Islam, ya, menjadi pengiklan Islam, ya, dengan akhlak kita ini. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Amin. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan juga Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Kita bertemu lagi insya Allah dengan izin Allah pada kesempatan yang lain. Saya selama Ramadan, ya, barangkali menemani para pemirsa semuanya, ada hal yang tidak patut, tidak layak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati Ramadan, selamat menikmati buka puasa sebentar lagi ya. Jangan lupa doakan kami yang di pesantren Madinatul Quran dan di Baitus Syakir ini agar tetap istiqomah. Ya, jangan lupa untuk kita senantiasa berusaha berdonasi ya. Tidak jauh-jauh ke tempat kita ini juga. Karena di sini komplit ya. Mau zakat ada, mau infak ada, mau wakaf juga ada. Dan insya Allah semuanya akan kami distribusikan ya sesuai dengan amanah para pemirsa masing-masing ya. Jadi jangan lupa untuk kita membuat kesan terbaik di bulan Ramadan ini dengan kita mendonasikan sebagian harta kita, yang harta kita ketika dibagi dia akan insya Allah akan berkah dan akan bertambah insya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita selalu dalam kebaikan insya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah jamaah. Sekarang kita telah memasuki di penghujung acara. Saya selaku MC apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian atau lain sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik.